Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Salah satu persoalan kontemporer yang muncul di tengah masyarakat kita terkait dengan vaksinasi dan imunisasi. Sebagian masyarakat menolak proses vaksinasi dengan berbagai macam alasan, termasuk di dalamnya menggunakan alasan-alasan keagamaan. Nah, karena itu dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang persoalan vaksinasi dalam perspektif fikih hukum Islam. Dalam Al-Quran ada banyak ayat-ayat Al-Quran, termasuk dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa dijadikan sebagai dasar pijakan untuk berbicara tentang persoalan proses pengobatan, dan termasuk di dalamnya adalah prevensi tentang vaksinasi dan imunisasi. Salah satunya adalah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80. Di situ ditegaskan wa idza maridtu fahuwa yasfin. Dan apabila aku sakit, maka dialah Allah yang akan menyembuhkan. Artinya, ya tidak pasif, tapi kita tetap proaktif melakukan upaya dan ikhtiar. Yang kedua, dasar pijakan yang berlaku secara universal. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah ahlu zikri. Siapa ahlu zikri itu? Ya ahlinya. In kuntum la ta'lamun, jika kamu sekalian tidak mengetahui. Maka berbicara tentang vaksinasi, proses pengobatan, salah satunya kita bertanya kepada ahli. Baik itu ahli agama yang memiliki kompetensi di bidang itu, maupun ahli kesehatan untuk menjelaskannya. Kemudian yang ketiga, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, likulli dawa'un fa idza usiba da'udda baro'a biiznillah azza wa jalla. Jadi segala sesuatu itu ada obatnya. Maka segala sesuatu itu akan sembuh tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita selalu melakukan upaya dan berikhtiar untuk ke arah sana. Kemudian yang lain, dalam hadis riwayat Abu Dawud dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha anzala da' wad dawa wa ja'ala likulli da'in dawa'an fatadawau wa la tadawau biharamin." Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah menurunkan penyakit sekaligus juga menurunkan obatnya, dan menjadikan setiap penyakit itu ada obatnya. Maka Rasulullah menegaskan, fatadawau, berobatlah kamu sekalian, namun jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Nah, pijakan-pijakan dalil semacam ini bisa menjadi satu hal yang patut dan harus dipertimbangkan. Terutama yang terakhir tadi itu, fatadawau wala tadawau biharam. Berobatlah, tapi jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Nah, sekarang salah satu isu yang muncul itu terkait dengan vaksinasi. Bagaimana Islam memandang atau berbicara tentang masalah vaksinasi ini? Ini juga perlu dipertimbangkan. Nah, atas dasar itulah maka ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, atau bisa disebut dengan mi'yarus syariah di bidang pengobatan, neraca syariat, untuk mengatakan suatu itu halal ataukah haram. Paling tidak ada 3 komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu terkait dengan pengobatnya. Maka harus ahlinya, tidak merusak dan membahayakan akidah, dan juga harus
mengedepankan etika atau akhlak. Lalu yang kedua adalah alat atau obatnya. Itu bukan berasal dari sesuatu yang haram dan bertentangan dengan syariat agama. Tidak mengandung unsur yang membahayakan. Termasuk juga tidak berasal dari al-a'dha al-jism al-basariyah, yaitu anggota tubuh manusia. Kemudian yang berikutnya itu adalah cara atau tekniknya. Tidak menggunakan cara-cara yang berbau kesirikan. Nah, kemudian yang lain adalah tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Menggunakan dan tidak pula menggunakan unsur-unsur dari makhluk halus atau jin. Nah, hal-hal ini secara umum perlu diperhatikan. Lalu aspek yang lain adalah prinsip-prinsip umum pengobatan dalam Islam. Pertama, kita wajib memelihara kesehatan sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la turidul mumrid alal musih. Kemudian ada lagi hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk berobat. Tapi ingat kita sebagai muslim bahwa kita harus punya kesadaran, keyakinan bahwa otoritas pemberi kesembuhan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita hanya melakukan ikhtiar semaksimal mungkin. Kemudian yang lain yang harus diperhatikan ya keahlian supaya kita tidak mengalami malpraktek. Penyakit itu harus disembuhkan, kita berikhtiar kepada orang yang ahlinya. Tidak asal, apalagi kemudian akan berdampak pada sesuatu yang membahayakan. Nah, karena itu aspek yang kelima sebagai prinsip umum pengobatan itu adalah pengobatan tidak boleh menimbulkan bahaya. Sesuai dengan hadis Ubadah bin Samit, di mana Rasulullah menegaskan la dororo wala diror. Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Kemudian yang keenam adalah tidak mengandung unsur kesirikan. Nah, ini banyak sekali. Bahkan tidak hanya kesirikan yang murni kesirikan, tapi kadang iltibas, percampur bauran. Awal baca bismillah, prosesnya seolah-olah ruqyah, tapi kemudian ada intervensi makhluk lain yang dimanfaatkan, jampi-jampi yang tidak syar'i yang dilakukan, dan seterusnya. Oleh sebab itulah, maka ada yang disebut dengan mi'yarus syariah, ada neraca syariat yang menjadi timbangan kita untuk mengatakan jenis pengobatan ini halal ataukah haram. Nah, apa mi'yar syariah neracanya itu? Pertama adalah adamud doror. Tidak boleh ada unsur yang membahayakan. Nah, kalau itu membahayakan, apalagi membahayakan akidah, termasuk membahayakan keselamatan dan sebagainya, maka hindari cara-cara itu. Jangan sampai kita berharap kesembuhan, tetapi justru sebaliknya yang kita dapatkan. Kemudian yang lain adalah sesuatu itu harus thayyib, bukan sesuatu yang al-khabith. Khabith itu bisa artinya sesuatu yang kotor, sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang juga membahayakan, dan lain sebagainya. Kemudian adamul najas, itu tidak berasal dari sesuatu yang najis menurut agama kita. Jadi adamun najas itu. Nah, kemudian yang lain adalah adamul iskar. Sesuatu itu jangan sampai berakibat memabukkan. Nah, ini misalnya ada menggunakan obat tapi menggunakan khamar atau sejenisnya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah jangan sampai obat atau bahannya itu berasal dari juz al-jism al-basariyah, salah satu organ dari tubuh manusia. Karena manusia dalam pandangan Islam itu makhluk yang mulia. Laqad karramna bani Adam.
Nah, karena itu jangan sampai manusia dijadikan sebagai tumbal atau sesuatu untuk bahan obat-obatan. Lalu kenapa di tengah masyarakat kita itu kok sebagian bahkan cukup signifikan banyak yang menolak vaksinasi, imunisasi itu? Paling tidak ada beberapa faktor kontroversi di tengah masyarakat. Yang pertama, selama ini memang yang ditemukan bahan dasar atau salah satu unsur dalam pembuatan vaksin itu adalah turunan dari bab 1 atau babi B2. Nah, padahal dalam Islam hukum asal dari babi itu adalah haram. Apapun yang berasal, entah itu dagingnya, tulangnya, lemaknya, bulunya, kulitnya, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah kontroversi antara tahnik dengan vaksinasi atau imunisasi. Ada yang memahami secara harfiah bahwa pada masa Nabi itu orang tidak melakukan vaksinasi atau imunisasi, tapi cukup dengan tahnik, di mana bayi yang lahir itu kemudian dioleskan, entah itu di langit-langit mulutnya atau langit-langit di bibirnya misalnya, juga itu menggunakan madu atau kurma. Nah, itu yang dijadikan alasan sehingga cukup dengan tahnik, tidak perlu vaksinasi dan imunisasi. Padahal yang namanya kuman dan bakteri itu mengalami perkembangan, metamorfosis. Dulu mungkin jenis penyakit sangat sederhana, sekarang sudah sangat ekstrim dan banyak ragamnya dan berbahaya. Lalu yang berikutnya adalah terkait dengan kebutuhan dan pencegahan itu. Apakah vaksinasi itu sebagai sebuah proses penyembuhan atau sebagai sebuah pencegahan? Nah, sebagian masyarakat mengatakan bahwa kalau itu hanya pencegahan, mencegah dari sesuatu yang belum jelas itu ngapain dilakukan? Nah, sehingga dia tidak ingin melakukan. Padahal ingat, kita bisa menemukan, berkaca, atau belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada di masyarakat kita. Lalu ada lagi kontroversi terkait dengan perspektif hukum. Kalau dalam ilmu kesehatan atau menurut medis atau menurut pemerintah, bahwa sesuatu itu dikatakan KLB, kejadian luar biasa, asal sudah ada yang mengalami. Kalau itu misalnya terkait dengan vaksinasi MR pada waktu itu, atau misalnya terjadi satu wabah, satu orang kena, maka dianggap sebagai kejadian luar biasa. Sementara dalam perspektif agama kita, ada kaidah yang mengatakan hukmun nadir kal ma'dum. Hukum sesuatu yang bersifat kasuistis itu sama dengan tiada, tidak bisa dijadikan sebagai barometer atau acuan. Nah, ini terjadi pandangan semacam itu. Padahal untuk mengatakan KLB itu bukan hanya kejadian pada satu tempat itu, tapi secara statistik. Di Indonesia ini berapa kejadian-kejadian serupa, dan bagaimana proses penanganan dan lain sebagainya, itu menjadi pertimbangan-pertimbangan. Belum lagi kaitannya dengan persoalan unsur tadi itu dalam pembuatan vaksin. Apakah sesuatu yang berasal dari babi itu atau B2 itu sebagai bahan pokoknya sehingga terlihat sampai berwujud vaksin, atau dia hanya sebagai katalisator? Nah, maka dalam fikih itu dikenal istilah istihla dan istihala. Jadi memang ada unsur itu, tapi ketika sudah menjadi vaksin, kita masukkan ke laboratorium, ternyata tidak terlihat lagi unsur itu. Nah, itu katalisator. Pandangan-pandangan semacam ini menjadi bagian dari kontroversi tentang hukum vaksinasi di tengah masyarakat. Belum lagi nanti kaitannya kalau kita bicara tentang turunan dari B2 itu, mulai dari dagingnya, lemaknya,
bahkan sampai bulunya pun juga banyak yang dimanfaatkan, termasuk untuk alat kosmetika dan perawatan kecantikan itu. Problem-problem ini juga harus kita jelaskan kepada masyarakat sehingga paham betul tentang bagaimana dampaknya, baik dampak hukumnya, menggunakannya, dan lain sebagainya itu. Dalam Islam memang sudah tegas bahwa yang namanya B2 atau babi al-khinzir itu hukumnya najis, hukumnya haram itu untuk dikonsumsi atau dimanfaatkan, baik sifatnya konsumtif maupun sebagai alat maupun sarana. Tetapi persoalannya ketika orang itu mengalami sebuah situasi di mana ada penyakit-penyakit yang itu kalau tidak divaksinasikan, tidak diimunisasikan, akan berdampak pada satu kemudaratan yang lebih besar. Pada sisi yang lain, umat Islam belum mampu menghadirkan alternatif dan solusi vaksin yang jelas kehalalannya. Kita berada pada dua situasi. Situasi yang pertama adalah menggunakan sesuatu yang dalam agama itu diharamkan, tapi pada sisi yang lain adalah kalau tidak melakukan sementara tidak ada alternatif, akan timbul satu mafsadah yang lebih besar. Maka kita mengenal dalam kaidah hukum itu dikatakan idza ta'arada mafsadatani ru'ya a'zamuha dororon birtika bi ahfiha. Jadi kalau terjadi kontroversi, ta'arud, terjadi pertentangan antara dua mafsadah ini, bukan antara masalah dengan mafsadah, tapi dua mafsadah. Satu sisi mafsadahnya ada unsur kenajisan, keharaman, satu sisi ada unsur mafsadah yang lebih besar. Maka kaidah ini mengatakan kalau dua mafsadah itu ada, saling bertentangan, ta'arud untuk dipilih juga ini sangat debatable dan sangat riskan, maka hadisnya kaidahnya mengatakan ru'ya a'zamuha dororon. Maka yang perlu diperhatikan itu adalah yang paling besar dampaknya itu. Birtika bi ahabiha, dengan mengambil sesuatu yang lebih kecil tingkat kemudaratannya. Nah, maka untuk mengantisipasi kemudaratan yang lebih besar, selama itu tidak ada alternatif yang jelas kehalalannya, maka situasi itu dianggap sebagai situasi yang darurat. Dalam kaidah hukum juga dijelaskan ad-darurah tubihul mahzurat. Dalam hadis Nabi juga membicarakan tentang hal tersebut seperti yang saya sampaikan, la dororo wala diror, sehingga memunculkan kaidah ad-doror yuzal. Sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan. Secara umum ketika kita bicara tentang vaksinasi ini secara khusus, tentu ada persoalan-persoalan dan ada kaidah-kaidah yang bisa dijadikan sebagai dasar. Antara lain tadi sudah saya sampaikan ad-daruratu tubihul mahzurat. Situasi yang darurat itu membolehkan sesuatu yang awalnya itu dilarang. Yang kedua ad-darar yuzal. Sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan. Yang ketiga ada kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Kerumitan itu mendatangkan kemudahan. Dan berikutnya ada juga kaidah di situ al-hajah tanzilu manzilat ad-darurah amatan kanat am khasah. Jadi kebutuhan itu menduduki posisi darurat di situ. Apalagi kalau nanti kebutuhan itu bersifat masif yang harus diperhatikan, yang harus kita lakukan di situ. Kemudian ada lagi kaidah idza jitama'a mafsadatani ru'ya a'zamuha birtikabi ahabiha. Atau ada lagi kaidah yang mirip idza jitama'a mafsadatani ru'ya a'zamuha dararan birtikabi ahabiha. Apabila berkumpul dua kerusakan atau dua resistensi, maka yang dilokalisir itu sesuatu yang paling besar dampak kemudaratannya, kerusakannya, dengan memilih sesuatu yang paling kecil tingkat kemudaratannya.
Lalu yang tidak kalah pentingnya lagi, dalam banyak hal kita mengenal istilah saddu zari'ah, langkah antisipatif dari suatu yang berbahaya. Maka dalam kaidah dikatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Bahwa menolak kerusakan itu harus diprioritaskan ketimbang mengambil satu kemaslahatan. Nah, di sini berakhirlah pada apa yang disebut dengan maqasidus syariah yang 5 macam itu. Baik itu terkait dengan hibzuddin, menjaga agama, hibzul akal, menjaga akal, hibzun nafas, menjaga jiwa, nyawa, hibdun nasal, menjaga keturunan, hibzul mal, menjaga harta. Maka kalau vaksinasi yang ada saat ini hanya tersedia seperti itu, belum ada alternatif yang pasti dan jelas kehalalannya. Pada sisi yang lain, ini banyak sekali data, kasus yang muncul yang menyebabkan anak yang tidak divaksinasi dan diimunisasi berdampak pada kemudaratan yang lebih besar, maka tentu maqasidus syariahnya adalah dua bahkan sekaligus di situ. Pertama adalah hibzun nafas, menjaga nyawa sang anak. Lalu yang kedua hibzun nasal, menjaga keturunan. Sehingga kelestarian keturunan itu terjaga dengan melakukan upaya preventif pencegahan dari berbagai hal yang mungkin terjadi pada anak keturunan kita. Sebagai satu kesimpulan, maka vaksinasi dan imunisasi lewat pendekatan kajian keagamaan sekaligus juga aspek ilmu pengetahuan dan teknologinya, maka vaksinasi itu sebuah keniscayaan, sebuah hal yang harus dilakukan oleh para keluarga dan orang tua dalam rangka melindungi anaknya dari kemungkinan bahaya yang lebih besar. Tentu pada sisi yang lain umat Islam harus berupaya tidak hanya reaktif tetapi juga bisa memberikan solusi jika hal itu dianggap sesuatu yang haram atau berasal dari unsur-unsur yang haram. Hal ini saya kira penting untuk kita pahami bersama sehingga bagaimana sikap kita dan apa upaya yang kita lakukan itu menjadi jelas, terukur, dan sesuai dengan prinsip dan ajaran agama kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.